kemungkinan kalau ke bawah dia akan menguji ini ya. Kalau ini nggak mampu menjebol ya dia kemungkinan akan naik lagi ya. Tapi seandainya kalau ke bawah ini jebol, kemungkinan dia akan menguji yang bawahnya lagi. Di NZD CHF ini kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada rally buy drop dan ada EMA 200-nya. Euro CAD ini udah di TP1/1. Kalau teman-teman mengikuti video yang kemarin, kenapa kita marking di area ini? Karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, harga masuk dan udah di TP1/1 ya. Final target kita di TP1/3. Nah ini ya. TP1/3, ada TP3 ini udah final target. Nah, ini ya. Ini udah di sini ya. NZD/JPY ini udah di 1/2. Nah, ini udah di TP1/2. Nah, ini kita punya plan di sini ya. Kenapa? Karena di sini ada drop base drop yang searah dengan tren. Trennya adalah downtrend dan cukup dekat dengan EMA 200. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai dari SAU USD. Ini SAU USD kalau dia satu trennya lagi nggak jelas. Kita akan coba lihat di D1. Nah, di D1 masih sama seperti biasa, teman-teman. Di D1 trennya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ini sama kayak yang kemarin ya. Ini di sini ada rally base rally ya. Ini ada rally base rally. Nah, sini ada quick retest ya, ini ada QR, ada quick retest. Ya, ini berpotensi masih memantul di sini. Di bawahnya lagi di sini ada rally base rally juga yang ya kayak level on level. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Dan kalau ke atas ya, ini ya, kalau ke atas di sini ada rally base drop. Ini kita bedakan warnanya, kita warnai merah. Ini ada rally base drop. Skenarionya masih sama seperti yang kemarin ya kan. Seperti yang kemarin. Kenapa di sini dia bisa memantul? Karena di sini ada rally base drop ya, ada rally base drop ini dia memantul. Kalau dia memantul, kemungkinan kalau ke bawah dia akan menguji ini. Kalau ini nggak mampu menjebol ya dia kemungkinan akan naik lagi ya. Tapi seandainya kalau ke bawah ini jebol, kemungkinan dia akan menguji yang bawahnya lagi ya. Jadi skenarionya masih seperti itu untuk di D1. Kita akan turunkan ke 240. Nah, di 240 ini coba kita hapus. Nah, di 240 teman-teman, ini kondisinya sebenarnya trennya lagi nggak jelas sih, meskipun EMA-nya harga di atas EMA 200, tapi strukturnya juga kurang begitu oke, juga EMA-nya nggak beririsan secara proporsional ya. Jadi di sini ada yang perlu diperhatikan ya. Di sini ada drop base rally ya, sini ada drop base rally, cuman karena strukturnya kurang begitu oke dan EMA-nya kurang begitu proporsional, maka area ini sebetulnya kurang begitu oke sih, meskipun ya sempat memantul, cuman saya nggak ambil, hanya marking aja gitu ya. Di H4 itu kita turunkan 60 nggak jelas. Di M30 ya, di M30 coba kita cek. Di M30 ini kondisinya lagi downtrend ya, karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kalau kemarin tonton mengikuti videonya, di sini kemarin kita marking. Di sini ada drop base drop ya. Ada drop base drop. Kenapa
ini bisa memantul karena di sini ada drop base drop. Cuman kemarin kan EMA-nya belum terbentuk dengan oke gitu ya. Ya cuman itu aja sih yang cukup menarik ya. Sini ada drop base drop, cuman udah masuk semua. Rally base drop ini udah masuk semua ya, termasuk ini udah nggak fresh ya, jadi nggak ada area yang cukup menarik sih ya. Di sini ada drop base drop ya, ini ada drop base drop dan ada quick retest. Nah ini ya, ada drop base drop dan ada quick retest. Nah ini drop base drop dan ada quick retest di M30 ya, jadi area menarik ini kalau ini udah nggak fresh ya, cuman ini termasuk agresif ya. Kita akan coba turunkan ke M15. Nah M15 ini kondisinya juga sama, ini kita hapus saja biar nggak bingung ya. Nah, di M15 ini kondisinya juga sama, ini biar nggak bingung kita hapus saja. So USD di M15 kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada drop base drop. Nah, ada drop base drop. Dan ada quick retest. Nah, ini ya di M15. Di M5 lagi downtrend juga, cuman nggak ada area yang cukup menarik. Oke, kita kembali ke 60. Kita lanjut ke pair yang lain. Nah, di NZD-CHF ini di 240 areanya ya. Di NZD-CHF ini kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Jadi ini area yang cukup valid ya, cuman jauh dari area ya. Kemungkinannya kesentuhnya masih lama. Jika EMA-nya nanti nyebrang ya kita cancel. NZD-CAD kondisinya lagi nggak jelas. AUSI JPY lagi nggak jelas. Euro CAD ini udah di TP1/1. Kalau teman-teman mengikuti video yang kemarin, kenapa kita marking di area ini? Karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, harga masuk dan udah di TP1/1 ya. Final target kita di TP1/3. Nah ini ya, TP3 kita di sini ya. Ini sekarang running mau menuju ke TP2. Nah, ini kalau teman-teman perlu lihat pembahasan ini area freshnya, teman-teman bisa cek di video yang kemarin ya. Ini untuk Euro CAD. USD CHF kemarin kita marking ya di sini ya, area kita kemarin di atas ini ya, di atas ini. Ternyata EMA-nya udah nyebrang, artinya area ini udah kita cancel. Kemarin kita juga ngeplan di sini ya. Ini area agresif, kemarin kita nggak ambil karena kita fokus di area yang terdekat dari EMA 200. Kemarin kita hanya marking ya, sempat dihormatin, tapi pada akhirnya ketembus ya, Kita kemarin punya area di sini, cuman EMA-nya udah nyebrang, artinya area ini udah nggak fresh ya. Artinya area ini udah kita cancel. GBP/NZD kondisinya lagi nggak jelas. AUSI USD kondisinya lagi nggak jelas juga, sideways, jadi nggak ada area yang cukup menarik juga. Euro AUSI kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP USD lagi sideways, nggak jelas. USD CAD ini udah di TP 1/3, udah TP3, ini udah final target. Nah ini ya, ini udah di sini ya, udah di garis ini, nah, udah di TP 1/3 ya. Kalau teman-teman cek kenapa kita ambil di sini, karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, harga masuk, sempat di 1/1, turun lagi ke 1/2, ini cukup berhenti lama dan pada akhirnya kena di 1/3. Nah ini udah di final target, jadi kita udah nggak punya area lagi, ini udah final ya. BTC USD kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya rally base drop di sini dan EMA-nya udah nyebrang, artinya area ini udah kita cancel, udah nggak valid lagi karena EMA-nya udah mulai nyebrang ya. Sementara ini nggak ada area yang cukup menarik ya, kita skip. USD JPY kondisinya lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. NZD JPY ini udah di 1/2. Nah ini udah di TP 1/2. Nah udah di TP2. Ini harga masuk, teman-teman. Kemarin kita ambil di sini kan ada drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, harga masuk.
TP1/1 masuk lagi dan 1/2 sempat koreksi ke 1/1 dan 1/2 lagi. Ini masuk ke dalam area lagi ya. Final terakhir kita di 1/3 ya. Jadi masih set and forget gitu ya. GBP/JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Sementara ini kita nggak ada area yang cukup menarik sih. Ya. Di sini sebenarnya ada rally base rally ini, ya, ada rally base rally, base-nya cukup panjang. Rally base rally. Dan di sini juga ada rally base rally. Nah, jadi seperti level on level ya. Cuman masih setup ini masih tergolong agresif ya, tergolong agresif. Ini RPR. Ini juga RPR ya, masih tergolong agresif tapi cukup menarik juga gitu ya. Kita monitor EMA-nya. GBP/CHF ini kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya drop di sini dan ada EMA 200-nya karena EMA 200-nya nyebrang ya. Kemungkinan ini kita cancel kalau misalkan nyebrang cukup jauh ketika harga kembali tapi EMA-nya masih nyebrang ya, kita cancel area ini ya. GBP/CAD kondisinya lagi nggak jelas. GBP AUSI kemarin kita punya plan di sini ya, cukup lebar sih areanya teman-teman. Tapi seandainya ini nanti kena SL ya berarti ya SL aja ya. Nah, ini coba area ini menarik karena di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Ya. Setelah struktur sih cukup oke sih sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan SL ya nggak apa-apa, SL aja. Kita udah dapat TP cukup banyak ya. Jadi ketika ini nggak kena SL nanti ya berarti waktunya SL gitu aja ya. Kita kembali ke 60. Euro NZD kondisinya lagi nggak jelas. Euro JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya rally base rally di sini dan ada EMA 200-nya, ternyata EMA-nya udah nyebrang. Nanti kalau misalkan dia ke bawah tapi EMA-nya nggak mau turun ya nggak mau masuk lagi ya, kemungkinan hari ini kita cancel dan udah nggak valid gitu ya. Euro GBP kondisinya lagi nggak jelas. Euro CHF ini kemarin juga kita punya plan di sini, ada rally base drop dan ada EMA 200-nya, ternyata EMA-nya udah nyebrang. Kalau misalkan ke atas EMA-nya nggak mau masuk ya berarti hari ini kita cancel. Kita monitor dulu, di sini ada ini ya, di sini ada drop base drop. Nah ini ada drop base drop, kita monitor sambil kita monitor area ini. Cukup lebar areanya. Kalau misalkan cancel di korting juga boleh ya. Kita lanjut. CHF JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lain juga di atas EMA 200. Area ini kita cancel yang bawah. Jadi fokus kita di rally base rally yang di bawah ada EMA 200-nya sama yang drop base rally ini ya. Jadi dua area ini cukup valid ya. Sebenarnya di sini ada rally base rally juga ya, ada rally base rally juga. Cuman area ini udah ke fill ya, ke fill. Nah, alasan dia memantul di sini karena di sini ada rally base rally. Cuman sangat begitu agresif ya, ada pretest ya merespon area ini. Cuman yang paling bagus ya yang di bawah ini ya. Yang RR-nya bagus. Kita lanjut CAD CHF, ini kita punya plan di sini ya. Kenapa? Karena di sini ada drop base drop yang searah dengan trennya adalah downtrend dan cukup dekat dengan EMA 200. Jadi kita punya area sell di area drop base drop ini di CAD CHF ya. CAD JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas. AUSI NZD lagi nggak jelas. AUSI CHF lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. AUSI CAD lagi downtrend, cuman nggak punya area yang cukup menarik. NZD USD lagi nggak jelas. Euro USD lagi nggak jelas ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk
Analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa bantu untuk subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.